Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami yang berjudul Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Happy to watching! Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dengan turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini berasal dari bahasa Yunani di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan, yang berarti kekuasaan rakyat. Selanjutnya ada syarat-syarat negara demokrasi. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Dilanjut dengan perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara, berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi untuk undang-undang dasar, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu kebebasan? Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadikan anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Demokrasi sebagai pandangan hidup. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga dan alam demokrasi. Perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Yang ketiga, menyelenggarakan pengertian kepemimpinan secara teratur dalam masyarakat demokratis. Dan yang keempat, menekankan penggunaan kekerasan seminimal mungkin golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan. Ciri negara hukum adalah sebagai berikut. Perlindungan konstitusional. Selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. Adanya badan kehakiman yang bebas tidak memihak, adanya pemilu yang bebas, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya kebebasan berserikat, adanya pendidikan kewarganegaraan. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Yang kedua, demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi langsung. Yang keempat, demokrasi perwakilan. Yang kelima, demokrasi formal. Yang keenam, demokrasi material, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Selanjutnya, pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemah dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintah berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
sesuatu, pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklarifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan perintah, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan seterusnya ada tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum teman-teman tertuang dalam penjelasan UUD 1945. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir ada kesimpulan. Sistem pemerintahan negara itu kayak aturan mainnya negara, dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama buat jalankan negara. Ada yang menguruskan kebijakan eksekutif, bikin undang-undang legislatif, urus hukum yudikatif, dan mengurus administrasi birokratif. Sistem pemerintahan bisa presidensial atau parlementer, tergantung gimana hubungan antara yang bikin aturan sama yang menjalankan aturan. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.